Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi bab 7 Software Development. Saya Dirma Sari dengan NPM 2478266 rekan-rekan saya. Saya Nisa Madani dengan NPM 24782037 dari kelas B. Saya Christian Putra dengan PM 2478247 dari kelas B. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke yang pertama di sini slide pendahuluan. Nah, seperti yang tertera pada slide ini, em, every page of code carry an ethic weight atau setiap baris kode memiliki bobot etis. Nah, kutipan ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengembang software kita tidak hanya bertanggung jawab atau fungsionalitas kode yang kita tulis, tetapi juga dampak etis terhadap pengguna dan masyarakat luas. Etika dalam pengembangan software mencakup beberapa aspek, mulai dari keamanan data, pengguna, privasi, aksesibilitas, hingga dampak sosial dari teknologi yang dikembangkan. Sebagai calon profesionalitas di bidang teknologi informasi, kita harus menyadari bahwa setiap keputusan teknis yang kita ambil memiliki implikasi etis yang perlu dipertimbangkan secara matang. Lalu, tujuan dari bab 7 ini sangat relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan digital yang pesat. Indonesia menghadapi tantangan unik dalam pengembangan software yang etis dan berkualitas dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan penetrasi internet yang terus meningkat. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan digital di kawasan. Namun, di balik potensi ini terdapat tantangan terkait keamanan cyber, perlindungan data pribadi, dan kualitas layanan digital yang perlu diatasi dengan pendekatan yang etis dan profesional. Nah, melalui presentasi ini kami akan mempelajari bagaimana teori global dapat diterapkan dalam konteks lokal dengan memperhatikan regulasi dan budaya Indonesia. Nah, kita akan mengupas tuntas berbagai aspek etika dan dalam pengembangan software, mulai dari kualitas produk, tanggung jawab hukum, metodologi pengembangan, hingga standar profesional yang berlaku di industri. Selanjutnya, the imports of software quality. Kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak adalah aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan software. Namun kualitas tidak hanya tentang apakah program berjalan atau tidak, tetapi mencakup 5 aspek utama yang saling terkait. Yang pertama, yakni reliability. Reliability adalah yang mengacu pada kemampuan software untuk beroperasi tanpa kegagalan dalam konteks formal. Software yang andal adalah software yang dapat diandalkan untuk menjalankan fungsinya secara konsisten dan dapat diandalkan. Kedua, di sini ada security. Security atau keamanan yang berkaitan dengan perlindungan software dari ancaman eksternal seperti serangan cyber, virus, dan akses tidak sah. Di era digital saat ini, keamanan menjadi aspek krusial mengingat meningkatnya ancaman cyber yang dapat membahayakan data dan privasi pengguna. Selanjutnya yang ketiga ada maintainability atau mengacu pada kemudahan untuk memodifikasi, memperbaiki, atau meningkatkan software. Software yang mudah dipelihara akan menghemat waktu dan sumber daya dalam jangka panjang. Yang keempat ada usability atau kemudahan pengguna yang berkaitan dengan seberapa mudah software dapat digunakan oleh pengguna akhir. Selanjutnya kelima ada portability atau kemampuan berjalan di berbagai platform. Nah, ini mengacu pada kemampuan software untuk beroperasi di berbagai sistem operasi atau perangkat keras tanpa memerlukan modifikasi yang signifikan. Lalu ada kegagalan software dapat memiliki dampak yang sangat serius atau bahkan fatal. Contohnya kasus Stretch 25 di tahun 1985 sampai 1987 di mana 6 pasien meninggal akibat radiasi berlebihan karena bug dalam sistem pengendalian radioterapi. Contoh lainnya adalah Kirit Capital Crash di tahun 2012 di mana perusahaan kehilangan 440 juta dalam
dalam 45 menit akibat kesalahan deployment kode. Nah, di Indonesia, kita juga menyaksikan dampak dari kualitas software yang kurang optimal, seperti aplikasi pelindungi, misalnya menghadapi isu privasi dan data pribadi yang menjadi perhatian publik. Nah, meskipun aplikasi ini berperan penting dalam pelacakan penyebaran COVID-19, kekhawatiran tentang pengguna data pribadi menunjukkan pentingnya keseimbangan antara fungsional dan privasi. Selanjutnya, gangguan sistem My Pertamina. Saat awal penerapan digitalisasi BBM juga menunjukkan pentingnya uji beban atau load test sebelum implementasi publik. Banyak pengguna mengalami kesulitan dalam transaksi di SPBU yang menunjukkan bahwa sistem belum siap untuk menangani volume transaksi yang tinggi. Nah, dengan kasus-kasus ini mengingatkan kita bahwa kualitas software bukanlah hal yang bisa diabaikan. Investasi dalam kualitas software sejak awal mengembangkan akan menghemat biaya dan mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari. Nah, selanjutnya kita ke software product liability. Jadi, product liability atau tanggung jawab produk dalam bentuk hukum merujuk pada tanggung jawab hukum produsen atau penjual terhadap kerugian yang disebabkan oleh produk cacat atau berbahaya. Nah, dalam konteks software ini berarti pengembangan dapat diminta pertanggungjawaban hukum jika software mereka menyebabkan kerugian baik finansial maupun material dan maupun imateri. Lalu ada konsep liability dalam software menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya peran software dalam kehidupan sehari-hari. Software yang digunakan dalam sistem kritis seperti medis, transportasi, atau keuangan dapat memiliki dampak yang signifikan yang terjadi. Nah, ada 4 dasar hukum di sini, ada 4 dasar hukum dalam produk liability yang perlu dipahami oleh pengembang software. Yang pertama ada secret liability atau tanggung jawab mutlak di mana produsen bertanggung jawab tanpa perlu bukti kelalaian. Selanjutnya yang kedua ada negligence atau kelalaian di mana produsen gagal menggunakan standar kehati-hatian yang wajar. Selanjutnya yang ketiga ada breach of warranty atau pelanggaran jaminan, di mana produsen melanggar janji kualitas produk. Selanjutnya yang keempat ada misrepresentation atau penyataan palsu, di mana produsen memberikan informasi yang menyesatkan tentang produk. Nah, di Indonesia sendiri regulasi ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada UU ITE pasal 30 sampai 33. Ini mencakup tentang ketentuan akses ilegal, gangguan sistem, dan manipulasi data. Selanjutnya pada pasal 30 misalnya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik. Selanjutnya ada UU PDP pasal 39 pertanggungjawaban pengendara. Mungkin selanjutnya ada kasus kebocoran data. Di sini ada EKTP yang ada 87 juta data pribadi bocor, lalu Tokopedia ada 91 juta akun pengguna bocor, dan eh, Dapodik ada data siswa dan guru honorer bocor di dark web. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Oke, next slide. Next slide. Sebentar, Kak. Sebentar, Kak. Oke. Kenapa? Lanjut aja, nggak apa-apa.
Geser nggak slide-nya? Masih yang di slide 4 itu. Yang Sebentar software ya. productivity. Oke, Kak. Baik, di sini akan menjelaskan Software Development Life Cycle atau SDLC. Ini adalah kerangka kerja yang mendefinisikan tahapan-tahapan yang dilalui dalam pengembangan software dari konsep awal hingga pemeliharaan. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, di mana tim mendefinisikan kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan untuk proyek. Kemudian yang kedua ada analisis atau analisis di mana kebutuhan sistem dianalisis secara mendalam. Dan yang ketiga, desain di mana arsitektur dan antarmuka sistem dirancang. Kemudian yang keempat, development atau pengembangan di mana berdasarkan desain yang telah dibuat. Kemudian yang kelima, testing atau pengujian, di mana kualitas software diuji untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Yang keenam ada development atau implementasi, di mana software diluncurkan ke lingkungan produksi di lingkungan produksi. Yang kemudian ada ketujuh, maintenance atau pemeliharaan, di mana software dipelihara dan ditingkatkan seiring waktu. Nah, ada beberapa metodologi pengembangan yang populer di dalam industri software. Waterfall adalah pendekatan linear dan struktur dengan dokumentasi detail. Nah, metodologi ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan tidak berubah, namun kurang fleksibel untuk perubahan. Agile adalah pendekatan interaktif dan adaptif dengan feedback cepat. Kemudian DevOps mengintegrasikan pengembangan dan operasi dengan fokus pada otomatis. Quality Assurance atau QA bukan hanya tentang teknis, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional. QA juga membantu mencegah kerugian pengguna dengan memastikan bahwa software berfungsi sebagaimana mestinya. Di Indonesia sendiri, praktik QA bervariasi antara perusahaan BUMN yang cenderung lebih formal dengan dokumentasi lengkap, dan startup digital lebih fokus pada feedback cepat dari pengguna. Perusahaan BUMN seperti Telkom atau Bank BNI biasanya memiliki proses QA yang lebih formal dengan dokumentasi lengkap dan standar yang ketat. Sertifikasi ISO atau IECE 27001 untuk keamanan informasi juga semakin penting di Indonesia, terutama dengan adanya UU PDP yang menekankan perlindungan data pribadi. Beberapa perusahaan di Indonesia telah mendapatkan sertifikat ini seperti Bank Mandiri, Telkom Indonesia, dan beberapa perusahaan telkom lainnya. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada Capability Maturity Model Integration atau CMMI adalah framework untuk meningkatkan kualitas proses pengembangan software melalui pendekatan bertahap. CMMI dikembangkan oleh Software Engineering Institute (SEI) di Carnegie Mellon University dan telah menjadi standar global untuk peningkatan proses digital. Nah, ada 5 level kematangan proses dalam CMI. Level pertama adalah inisial, di mana proses tidak terstruktur dan cenderung kacau. Level kedua adalah manage, di mana proses dasar telah terdokumentasi. Kemudian level 3-nya ada define, di mana proses standar diterapkan di seluruh organisasi. Yang keempat, level 4 adalah quantitative manage, di mana pengukuran kualitas telah terkontrol. Kemudian di level 5 adalah optimize, di mana organisasi terus-menerus meningkatkan prosesnya. Nah, CMMI ini sangat penting dalam organisasi global. Contohnya
Boeing menetapkan CMMI level 5 untuk menetapkan aviasi mereka yang membutuhkan tingkat keandalan dan keamanan yang sangat tinggi. IBM juga menggunakan CMMI level 5 untuk layanan global mereka yang memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang konsisten di berbagai lokasi. Nah, di Indonesia ini ada beberapa lembaga perintah yang telah menerapkan CMMI, BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara. Misalnya, yang telah mencapai CMMI level 3 untuk beberapa prosesnya. Telkom Sigma untuk perusahaan Telkom yang layanan IT juga telah mencapai CMMI level 5. Penerapan CMM ini juga berpengaruh terhadap kualitas proyek e-government di Indonesia. Dengan penerapan proses yang matang, proyek e-government dapat meningkatkan kualitas sistem layanan produk, mengurangi keterlambatan proyek, dan meningkatkan keamanan data perintah. Namun, penerapan CMMI di Indonesia masih hadapi tantangan seperti kekurangan kesadaran akan pentingnya proses yang matang, kemudian kurangnya sumber daya yang memadai, dan kurangnya dukungan dari manajemen. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pihak untuk meningkatkan kematangan proses pengembangan software di Indonesia. Next slide. Kemudian ada safety critical system, adalah sistem di mana kegagalan dapat menyebabkan kerugian serius, termasuk cedera, kematian, dan kerusakan lingkungan. Nah, sistem critical system safety critical system dapat ditemukan di berbagai sektor seperti medis, transportasi, energi, dan pertahanan. Contohnya termasuk di sistem kontrol penerbangan, sistem pacu jantung, sistem rem kendaraan, dan sistem kontrol reaktor nuklir. Contoh global dari safety critical system adalah NASA Mars Climate Cyber Orbiter yang gagal mencapai Mars pada tahun 1999 akibat error konversi satuan antara metrik dan imperial, menyebabkan kerugian 125 US dollar. Insiden ini menunjukkan betapa kecilnya kesalahan yang dapat menyebabkan kegagalan total dalam sistem kritis. Nah, di Indonesia ini, kita memiliki beberapa safety critical system yang memerlukan perhatian khusus sistem lalu lintas dan transportasi, seperti ATCS atau Area Traffic Control System dan SIM online. Sistem peringatan dini bencana seperti BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan kategori safety critical system. Sistem-sistem ini memainkan peran penting dalam mitigasi bencana di Indonesia yang merupakan negara yang rawan bencana. Nah, oleh karena itu, pengembangan sistem-sistem ini memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati dan proses QA yang ketat. Pengembangan harus mempertimbangkan semua skenario kegagalan yang mungkin dan menerapkan mekanisme pengamanan yang memadai. Nah, selain itu, sistem-sistem ini juga harus diuji secara ekstensif sebelum diimplementasikan dan dipantau secara terus-menerus selama observasi. Next slide. Ini akan dijelaskan oleh Putra. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian quality standar ISO 9001 dan FMA. Jadi ISO ini adalah standar internasional untuk manajemen mutu yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization, yaitu ISO. Standar ini berfokus pada prinsip-prinsip manajemen mutu yang dapat diterapkan dalam berbagai jenis organisasi, termasuk pengembangan software. Ada beberapa prinsip utama dalam ISO. Pertama, fokus pada pelanggan yang menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks pengembangan,
Software ini berarti memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa software memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu yang kedua, fokus pada proses. Yang dimana di sini menekankan pentingnya mengelola aktivitas sebagai proses yang saling terkait. Dalam konteks pengembangan software, ini berarti memahami dan mengoptimalkan proses pengembangan dari perencanaan hingga pemeliharaan. Ketiga, peningkatan berkelanjutan yang menekankan pentingnya terus-menerus meningkatkan kinerja organisasi. Dalam konteks pengembangan software, ini berarti terus-menerus meningkatkan kualitas software dan proses pengembangannya. Keempat, pendekatan berbasis bukti yang menekankan pentingnya membuat keputusan berdasarkan data dan analisis. Dalam konteks pengembangan software, ini berarti menggunakan matrik dan data untuk mengukur kualitas dan membuat keputusan yang informasi. Yang terakhir, ada manajemen hubungan yang menekankan pentingnya mengelola hubungan dengan pihak-pihak terkait. Dalam konteks pengembangan software, ini berarti mengelola hubungan dengan pengguna, mitra, dan pemasok. FMA atau Failure Model and Effect Analysis adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam sistem dan mengevaluasi dampaknya. Awalnya dikembangkan untuk industri aerospace dan telah diadopsi dalam berbagai industri, termasuk pengembangan software. Langkah-langkah FMA meliputi identifikasi kemungkinan mode kegagalan, analisis dampak dan penyebab kegagalan. Lalu di Indonesia, FMA telah diterapkan pada berbagai proyek software lokal. Contohnya, aplikasi perbankan digital menggunakan FMA untuk transaksi keuangan dengan fokus pada identifikasi risiko terkait keamanan, ketersediaan, dan integritas data. Bank-bank di Indonesia seperti Bank Mandiri dan BCA menggunakan FMA untuk memastikan keandalan sistem perbankan digital mereka. Sistem akademik kampus juga menggunakan FMA untuk pengelolaan nilai dengan fokus pada identifikasi risiko terkait akurasi, keamanan, dan ketersediaan data. Universitas-universitas di Indonesia seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung atau ITB menggunakan FMA untuk memastikan keandalan sistem akademik mereka. Namun dengan adanya regulasi seperti UU PDP yang menekankan pentingnya keamanan data, penerapan FMA dalam pengembangan software di Indonesia diharapkan akan makin meningkat di masa depan. Next slide. Baik, kita masuk di Ethical Responsibilities of Software Developer. Sebagai pengembang software, kita memiliki dua prinsip, yang dimana di sini tertulis etis fundamental, do care atau kehati-hatian, dan honesty atau kejujuran. Do care berarti kita harus menggunakan standar kehati-hatian profesional dalam pengembangan software, sedangkan honesty berarti kita harus transparan tentang kemampuan dan keterbatasan software yang kita kembangkan. Do care dalam pengembangan software mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan praktik, pengembangan yang baik, pengujian memadai, dan pemeliharaan yang tepat. Pengembang harus memastikan bahwa software yang mereka kembangkan memenuhi standar kualitas yang berlaku dan aman untuk digunakan. Honesty dalam pengembangan software mencakup transparansi tentang kemampuan dan keterbatasan software, serta kejujuran tentang potensi risiko. Pengembangan ini harus menghindari klaim yang berlebihan atau menyesatkan tentang software yang mereka kembangkan. Keamanan data dan privasi pengguna menjadi semakin penting dengan adanya regulasi seperti UU PDP. Pengembang harus memastikan bahwa data pengguna dilindungi dengan baik dan digunakan sesuai dengan persetujuan pengguna. Pemeliharaan dan dukungan jangka panjang juga penting untuk memastikan bahwa software tetap berfungsi dengan baik seiring waktu. Pengembang harus menyediakan pembaruan keamanan dan perbaikan bug secara berkala. Di konteks Indonesia, tanggung jawab etis menjadi semakin penting, terutama dalam proyek pemerintah berbasis IT yang menggunakan anggaran publik.
Pengembangan yang terlibat dalam proyek-proyek ini harus memastikan bahwa software yang mereka kembangkan memenuhi kebutuhan publik dan menggunakan anggaran secara efisien. Etika publikasi software open source di komunitas lokal juga perlu diperhatikan dengan menghormati lisensi dan hak cipta. Pengembang harus memahami dan mematuhi lisensi open source yang berlaku, serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi komunitas. Nilai-nilai profesionalisme dan amanah dalam budaya kerja di Indonesia seperti gotong royong dan kejujuran juga harus diintegrasikan dalam praktik pengembangan software. Gotong royong dapat diterapkan dalam kolaborasi tim, sementara kejujuran dapat diterapkan dalam komunikasi dengan pengguna dan pihak terkait. Sebagai calon profesional di bidang teknologi, kita harus menyadari bahwa tanggung jawab etis tidak hanya tentang mematuhi regulasi, tetapi juga tentang melakukan hal yang benar untuk pengguna dan masyarakat luas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etis dalam pengembangan software, kita dapat membangun teknologi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Dari ringkasan bab 7 ini membahas tentang keterkaitan antara etika, kualitas, dan tanggung jawab pengembangan software. Kita telah mempelajari tentang pentingnya kualitas software yang mencakup aspek reliability, security, maintainability, usability, dan portability. Nah, kita juga telah mempelajari tentang produk liability yang mengatur tanggung jawab hukum terhadap kegagalan software di Indonesia. Regulasi ini diatur dalam UU IT dan UU PDP yang memberikan kerangka hukum dan tanggung jawab dengan software. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan 1 akan dibacakan oleh saya dan dijawab oleh Ade Irma. Pertanyaan 2 dibacakan oleh Ade Irma dan dijawab oleh Anissa. Pertanyaan ketiga dibacakan oleh Anissa dan dijawab oleh saya. Mungkin apa tanggung jawab etis pengembangan saat software mereka menyebabkan kerugian publik? Nah, jadi tanggung jawab etis pengembangan saat software mereka menyebabkan kerugian publik meliputi beberapa aspek, seperti yang pertama akuntabilitas, di mana pengembang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi di dalam software mereka, tidak hanya dari segi teknis tapi juga moral. Kedua, transparansi, di mana pengembang harus transparan tentang kerentangan bug atau keterbatasan software yang mereka kembangkan. Lalu yang ketiga, tindakan korektif, di mana pengembang harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah. Yang keempat, pencegahan masa depan, di mana pengembang harus belajar dari kesalahan dan menerapkan praktik yang lebih baik. Dan yang kelima, kepatuhan regulasi, di mana pengembang harus mematuhi regulasi yang berlaku seperti UU ITE dan UU PDP di Indonesia. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, mengapa dokumentasi QL termasuk kewajiban moral? Silakan. Di sini dokumentasi QA termasuk kewajiban moral karena beberapa alasan. Yang pertama itu transparansi, di mana dokumentasi QA memberikan transparansi tentang proses pengujian yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, akuntabilitas, di mana dokumentasi QA membuktikan bahwa pengembangan telah melakukan due diligence yang wajar. Kemudian yang ketiga, transfer pengetahuan, di mana dokumentasi QA memungkinkan transfer pengetahuan antara tim dan generasi. Kemudian yang keempat, peningkatan dan berkelanjutan, di mana dokumentasi QA menyediakan dasar untuk meningkatkan keberlanjutan. Kemudian yang kelima, ada pelindungan pengguna, di mana dokumentasi QA membantu melindungi pengguna dengan memberikan informasi tentang cara pengguna yang aman. Kemudian di sini ada pertanyaan yang ketiga, bagaimana kebijakan UU PDP mengubah cara software dikembangkan di Indonesia? Silahkan dijawab. Ya, saya akan menjawab untuk pertanyaan ketiga. Jadi,
UPDP ini mengubah cara software dikembangkan di Indonesia dalam beberapa aspek. Yang pertama tuh ada privasi by design, di mana pengembang ini harus mengintegrasikan privasi ke dalam setiap tahap pengembangan. Kedua ada minimal minimisasi data, di mana software harus dirancang untuk mengumpulkan hanya data yang benar-benar diperlukan. Ketiga, keamanan data, di mana UPDP ini mewajibkan pengendali data untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai. Yang keempat ada hak subjek data, di mana software harus dirancang untuk memfasilitasi hak-hak subjek data. Kelima, dokumentasi dan audit, di mana UPDP ini mewajibkan dokumentasi proses pengolahan data dan audit berkala secara keseluruhan. UPDP mendorong penggeseran dari pendekatan kumpulkan dulu pikiran nanti menjadi pendekatan yang lebih hati dan berpusat pada privasi. Mungkin cukup. Mungkin cukup penjelasan materi dan diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.